Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di Palu tewas usai terlibat duel dengan kakeknya sendiri. Efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Tengah. Empat pekerja migran asal Sulawesi Tengah dideportasi dari Malaysia. Seorang pemuda berinisial MF di Palu tewas setelah terlibat duel dengan kakeknya sendiri berinisial RMN. Korban yang berusia 26 tahun ini mengalami luka tusuk sebanyak 10 kali. Pelaku menyerahkan diri ke polisi usai kejadian itu. Duel maut terjadi Selasa siang di tepi sungai, Jalan Sungai Lambangan, Kelurahan Ujuna, Palu. Insiden berawal ketika pelaku menegur korban karena melontarkan kata-kata kasar kepada orang yang meminjamkannya uang. Namun teguran itu tidak diterima korban dan menantang pelaku untuk berkelahi. Beberapa hari kemudian, keduanya kembali bertemu di tepi sungai dan saling menantang untuk berkelahi. Korban sempat menarik badiknya namun berhasil direbut pelaku yang kemudian menikam korban berkali-kali di bagian perut hingga tewas. Peristiwa berdarah ini terekam kamera telepon genggam salah seorang warga dari jarak jauh. Usai menghabisi korbannya, pelaku membuang badik lalu memanggil warga sekitar. Selanjutnya menyerahkan diri ke polisi. Sementara itu, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Anutapura untuk mendapatkan pertolongan. Namun karena luka yang cukup serius sehingga korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Pihak Polsek Palu Barat sudah menangkap pelaku yang berinisial RMN tersebut. Selain itu, sebilah badik dan baju korban juga disita polisi sebagai barang bukti. Malamnya sempat dilakukan upaya mediasi oleh Ketua LPM, namun ternyata terus berlanjut. Akhirnya pada hari Selasa, 18 Februari 2025, sekitar jam 12.30 WITA, korban dan pelaku sepakat duel di Tanggul. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Palu untuk diproses hukum. Atas perbuatannya, RMN dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah kementerian maupun instansi di tingkat daerah. Namun efisiensi anggaran tersebut ternyata tidak mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Selama ini, anggaran haji dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Haji alias BPKH. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Mukhlis Aseng menegaskan jika kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Operasional penyelenggaraan haji dan umrah di bidang PHUS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah ya jelas ada dampak di mana ada terjadi pengurangan beberapa item-item anggaran, misalnya anggaran perjalanan dinas, anggaran ATK, pemeliharaan dan sebagainya itu berdampak. Tapi untuk penyelenggaraan ibadah haji saya kira tidak signifikan dampaknya. Jadi antara penyelenggaraan ibadah haji dengan efisiensi ini tidak berpengaruh ya, karena anggaran penyelenggaraan ibadah haji itu kan disediakan oleh dana BPKH lewat BPIH kan secara keseluruhan dari embarkasi sampai dengan tanah suci. Terkait biaya perjalanan ibadah haji alias BIPIH yang harus dilunasi jemaah haji Sulawesi Tengah melalui embarkasi Balikpapan sebesar Rp57 juta.
Biaya itu masih akan dipotong virtual account alias nilai manfaat dari masing-masing jemaah haji dari setoran awal yang diberikan. Sementara itu, jumlah jemaah calon haji Sulawesi Tengah yang masuk dalam daftar tunggu saat ini sebanyak 44.942 jemaah. Untuk tahun 2025, kuota haji yang diberikan untuk Sulawesi Tengah sebanyak 1.993 jemaah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebanyak 306 warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu menerima bantuan berupa sembako dan uang tunai. Penerima bantuan ini merupakan kaum duafa dan anak yang mengalami stunting. Bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu tersebut berupa beras, telur, dan susu. Selain itu, warga mendapatkan bantuan uang tunai dengan total Rp169 juta lebih. Bantuan tersebut sebagai wujud pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Para penerima manfaat tersebut sebelumnya disurvei oleh pihak Basnas terkait kelayakan mendapatkan bantuan. Tapi di samping itu kami juga sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan yang tidak seperti ini. Kami per item misalnya per kelurahan atau mereka datang secara pribadi di kantor. Kami survei, kami teliti benar mereka itu mendapatkan hak. Alhamdulillah, pada mereka datang itu ternyata memang mereka berhak menerimanya. Ini hanya supaya mudah satu kecamatan itu dan per lurah supaya kami tepat sasaran. Karena kami dibantu oleh Pak Camat, Lurah, RT dan RW-nya itu. Jadi makanya kami tepat sasaran, jangan sampai nanti yang kami bantu itu orang-orang yang bukan duafa. Itulah. Para penerima manfaat pun senang bisa mendapatkan bantuan tersebut. Setidaknya, bantuan tersebut bisa membantu meringankan beban hidup warga yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Ya, alhamdulillah membantu untuk anak saya. Ini ada dapat bantuan apa saja, Ibu? Telur, uang, beras, dan bingkisan. Jadi Ibu, ini adik ini kenapa dia keluarnya? Stunting. Sebelumnya, pihak Basnas Kota Palu juga telah memberikan bantuan yang sama kepada ribuan penerima manfaat di 5 kecamatan di Kota Palu. Bantuan tersebut akan diberikan kepada penerima manfaat di 8 kecamatan se-Kota Palu. Julianus K. melaporkan dari Palu.